Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk aja langsung jadi. Buat teman-teman pencinta kue lapis, wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, siapkan pan, masukkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh ya. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Lanjut masukkan 6/2/3 gelas belimbing atau 1600 ml santan untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh, gelas keempat santan penuh, gelas kelima santan penuh, gelas keenam santan penuh, dan untuk yang 2/3 gelas belimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan, lalu kita masak atau kita rebus terlebih dahulu. Sekarang kita nyalakan api kompor sedang aja, kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan, dan ini kita masak hingga santannya mendidih. Untuk santannya teman-teman, saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran besar biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya ini wajib ya teman-teman, kita masak terlebih dahulu hingga mendidih, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Langkah selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 3 gelas belimbing atau 350 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung beras penuh. Dan untuk gelas ketiga tepung berasnya juga penuh ya. Lanjut masukkan 1,5 gelas belimbing atau 150 gram tepung tapioka atau tepung sagu untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing tepung tapioka batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya sudah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah semua adonan sudah tercampur rata, terakhir kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal. Setelah adonan disaring, selanjutnya kita bagi 2 adonan. Untuk adonan pertama kurang lebih 1600 ml kita masukkan 1 sendok makan endapan pandan. Untuk jus pandannya jangan di skip ya teman-teman, biar rasa kuenya enak dan wangi. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Di tahap ini kalau warnanya masih kurang hijau, boleh kita tambahkan sedikit warna hijau muda, ini opsional aja. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Setelah adonan pandan udah tercampur rata, lanjut di adonan kedua. 360 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak mau, nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah, nggak buram. Oke teman-teman, kedua adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Jangan lupa bagian pinggirnya kita oles rata biar nanti setelah kue lapisnya mateng mudah dikeluarkan.
Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis pandan sebanyak 9 kali untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit atau pastikan lapisannya ngeset atau mengeras ya. Untuk apinya kita gunakan sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini. Kalau udah mengeras atau udah set, barulah kita masukkan lapis kedua pandan. Nah, ini berlaku untuk tiap lapis adonan biar lapisannya nggak ambiar, jadi nanti hasilnya cantik ya. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis pandannya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis pandan yang ketiga. Lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis pandannya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis pandan yang keempat. Untuk videonya saya contohkan 4 aja. Setelah ini masih ada sisa lapis pandannya, kita kukus hingga selesai. Setelah lapis pandan bagian bawahnya selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih. Untuk per lapisnya sama ya teman-teman, kurang lebih 120 ml. Kemudian kita kukus untuk lapis putihnya selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis pandan. Untuk per lapisnya sama ya, kurang lebih 120 ml. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis pandannya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis putih. Jadi di tahap selanjutnya kita kukus adonan secara bergantian, putih pandan hingga lapis putihnya selesai kita kukus semua. Oh ya teman-teman, untuk resep lengkapnya silahkan cek di deskripsi box. Di situ saya tulis ada takaran gelas dan gramnya. Selamat mencoba resepnya, semoga suka dan bermanfaat ya. Di tahap ini penting ya teman-teman, sebelum kita masukkan adonan ke loyang, diaduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Setelah lapis putih selesai kita kukus, sekarang kita beralih untuk bagian atasnya. Kita kukus lapis pandan sebanyak 2 kali untuk per lapisnya 120 ml. Kemudian kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis pandannya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis pandan yang terakhir atau yang kedua untuk per lapisnya sama 120 ml. Dan untuk adonan lapis yang terakhir kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kue lapisnya udah matang, selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Seriusan teman-teman, saat saya buka tutup kukusan wanginya enak banget. Kita biarkan dulu kue lapis pandannya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapis pandannya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan. Kemudian kita beri alas, lalu loyangnya kita balik. Di tahap ini, kalau teman-teman oles rata loyangnya nggak akan lengket sama sekali. Setelah kue lapisnya keluar dari loyang, untuk hasilnya seperti ini, kelihatan cantik banget. Langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisin dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini saya potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Lanjut kita potong lagi kecil-kecil. Untuk satu resep kue ini bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong. Nah, itu tergantung besar kecil potongan teman-teman ya. Untuk satu resep kue lapis ini kalau kita potong kecil menghasilkan banyak banget, jadi cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan. Lanjut, setelah kue lapisnya dipotong, untuk hasilnya seperti ini kelihatan teman-teman. Perpaduan warnanya cantik banget, ini seriusan. Wangi pandannya enak banget. Langsung aja kue lapisnya kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, ada kenyalnya, berasa pandannya wangi. Recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.